Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki utang hingga miliaran rupiah dari tunggakan warga yang belum membayar sewa rumah susun. Pemprov DKI berencana tetap akan menagih uang sewa rusun kepada penunggak. Dan ini informasinya sekitar 32 miliar rupiah. Dan itu sudah tidak dibayar sejak bulan Januari 2017. Dan untuk mengetahui perkembangan lebih lanjutnya, sudah ada koresponden CNN Indonesia, ada Albi Pratama di salah satu rusun di Jakarta. Kita sapa langsung. Albi, selamat pagi. Albi, berapa banyak rusun dan juga penghuni yang menunggak sewa bulanannya ini? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga Puspa. Terkait dengan jumlah tunggakan yang tidak dibayarkan oleh sejumlah penghuni dari sejumlah rumah susun yang ada di wilayah DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta, ini memang terakhir dikatakan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saifullah, yaitu sebesar 32 miliar rupiah. Dan ini membengkak setelah Januari 2017 lalu tercatat hanya ada sekitar 26 miliar. Itu artinya naik sekitar 6 miliar rupiah di jangka waktu 6 sampai dengan 7 bulan ini. Sebenarnya tunggakan-tunggakan ini, Iqbal dan juga Puspa, sudah mulai terjadi sejak 2013 lalu, tetapi memang saat itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memaklumi alasan-alasan yang diberikan oleh pihak para penghuni rusun. Di mana pihak dari Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu juga sempat membuka pusat-pusat pelatihan guna untuk mendongkrak skill dari sejumlah penghuni rusun yang memang belum memiliki pekerjaan tetap untuk dapat melakukan pembayaran setiap bulan ya kepada Pemprov DKI Jakarta selama mereka menempati rumah susun tersebut. Dan memang Iqbal dan juga Puspa, terkait dengan tunggakan ini, sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta masih akan terus melakukan sosialisasi kepada para penghuni rusun, walaupun tidak disebutkan secara mendetail berapa jumlah penghuni ataupun berapa unit rumah susun yang menunggak seperti itu, tetapi Pemprov DKI Jakarta mengatakan ada sedikitnya 23 lokasi dari sejumlah rumah susun yang ada di wilayah Pemprov DKI Jakarta ini melakukan penunggakan. Jika bisa saya sebutkan beberapa di antaranya, memang rumah susun rawa bebek ini mencapai 1 miliar tunggakannya, dan itu rumah susun rawa bebek sendiri memang terdiri dari beberapa klaster, ada klaster A, klaster B, dan juga klaster C dengan rentan biaya per bulannya adalah 200.000 sampai dengan hampir 500.000 rupiah atau tepatnya 460.000 rupiah. Sementara untuk rumah susun Tambora yaitu sebesar 834 juta rupiah, rumah susun Daan Mogot yaitu sekitar 581 juta rupiah, dan untuk rumah susun Kampung Pulo di Jatinegara Barat, di mana bangunan ini berada di belakang saya saat ini, itu sebesar 470 juta rupiah, walaupun rumah susun ini baru ditempati sekitar 2 tahun lamanya sejak 2015 lalu, yang mana rumah susun ini diprioritaskan bagi sejumlah warga yang direlokasi dari bantaran Sungai Ciliwung yang berada di kawasan Jatinegara Barat ini. Dan memang sampai saat ini pihak Pemprov DKI Jakarta masih akan terus melakukan sosialisasi terkait dengan tunggakan-tunggakan yang terjadi dan membengkak hingga 32 miliar ini. Iqbal dan juga Puspa. Albi, Sekda DKI sempat membuat pernyataan yang cukup menarik terkait dengan mengurangi rokok bagi para penghuni rusun tersebut. Lalu sebenarnya apa yang menjadi dasar mereka sehingga banyak sekali alasan-alasan sehingga mereka tidak mampu untuk membayar uang sewa yang harusnya dibayar sekitar 300.000 per bulan? Ya Iqbal, terkait dengan hal tersebut memang ada berbagai alasan yang bisa ditemui. Sedikitnya ada 3 hal, di mana yang pertama adalah Pemprov DKI Jakarta menilai bahwa sejumlah warga yang menghuni rumah susun sewa tersebut masih belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga mereka sampai saat ini belum mampu untuk membayarkan biaya-biaya tersebut. Di mana rata-rata rumah susun, walaupun ada rentan harga yang berbeda di setiap klasternya antara 200.000 sampai dengan 460.000 rupiah, tetapi rata-rata rumah susun ini memiliki harga sewa sekitar 300.000 rupiah per bulan. Dan ini sudah disubsidi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari seharusnya 700.000 rupiah per bulan. Nah, ada beberapa upaya yang memang yang sudah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti salah satunya adalah membuka sejumlah pelatihan-pelatihan dari tata boga dan juga tata busana untuk mendongkrak skill dari para penghuni rusun sendiri untuk kemudian nantinya disalurkan kepada sejumlah koperasi yang ada di rumah susun dan juga di Pemprov DKI Jakarta. Dan tetapi stimulus rangsangan ini belum bisa memberikan efek yang positif bagi pembayaran bulanan mereka, karena biaya 300.000 rupiah masih dianggap terlalu besar bagi mereka, ditambah lagi itu mereka belum harus membayarkan biaya listrik dan juga air bersih ataupun PDAM seperti itu. Lalu yang kedua adalah ada beberapa warga yang sebenarnya mampu untuk membayarkan harga sewa tersebut, tetapi dikarenakan sejumlah tetangganya ini tidak membayarkan harga sewa dan tidak dikenakan sanksi apapun, mereka berpikir mereka rugi sendiri jika mereka membayarkan sendiri, sedangkan tetangga-tetangga mereka yang lain tidak membayarkan, dan ini harus dicermati lagi oleh pemerintah. Nah, sedangkan dari pihak
penghuni rusun sendiri, Puspa dan juga Iqbal, beberapa di antaranya sudah memiliki rekening Bank DKI yang setiap bulannya sudah mengisi saldo minimal Rp500.000, sehingga nantinya secara otomatis di auto debit oleh pihak Bank DKI sendiri. Tetapi beberapa di antaranya tidak terdebit seperti ataupun tidak terbayarkan oleh pihak Bank DKI, sehingga mereka tiba-tiba mendapatkan surat peringatan bahwa mereka sudah melakukan tunggakan. Dan ini juga sebenarnya harus menjadi cerminan bagi pemerintah untuk terus mengawasi proses auto debit yang seharusnya memang dikenakan secara otomatis kepada warga-warga ataupun penghuni yang sudah memiliki rekening Bank DKI untuk melakukan pembayaran secara otomatis. Begitu Iqbal dan juga Puspa. Ya, memang faktor ekonomi ini menjadi faktor utama rumah susun untuk warga menunggak bayar sewa begitu ya. Tapi di sisi lain ternyata masalah kedisiplinan ini juga harus diperhatikan begitu. Baik, terima kasih Albi Pratama, koresponden CNN Indonesia melaporkan. Dan perlu diketahui pula ini Puspa, bahwa ini ada sanksi yang akan diberikan kepada para penghuni yang telat membayar begitu. Untuk menunggak 3 bulan akan dikasih teguran pertama dalam bentuk surat, lalu untuk selanjutnya tidak ada lanjut dari penghuni akan dikasih teguran kedua dalam bentuk surat juga, dan setelah itu baru kita segel begitu. Menurut ini informasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Ini dia harus benar-benar diperhatikan bagaimana sudah mendapatkan fasilitas, sudah dikasih harga murah mungkin ya. Ini harus juga ada pertimbangan menggunakan fasilitas lah ya. Setidaknya ada trigger untuk kita berusaha mendapatkan uang itu sendiri. Ya.